Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Allah mengucapkan rangka untuk beribadah salat maghrib dengan berjamaah dan kita sambung bareng sampai isya. Satu tema yang kita angkat adalah tentang perihal salat. Jagalah oleh kalian salat-salat kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibadah salat adalah ibadah yang sangat besar dalam Islam. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah salat adalah syariat lahiriah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menunaikan syahadatain. Disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau diutus oleh Rasul untuk berdakwah ke negeri Yaman. Disebutkan dalam hadis itu, innaka sata'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu negeri yang penduduknya mayoritas adalah ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah. Maka hendaknya pertama kali yang kau dakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa in mata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu dalam syahadatain, ta'limhum anna Allah farda alaihim khamsa salawatin fi kulli yawm wa lailah. Apabila mereka telah menerima dua kalimat syahadah, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari satu malam, sehari semalam. Hadis ini menunjukkan bahwa awal mula Islam alaihissalatu wassalam mengajarkannya adalah berupa tentang syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan itu berlangsung sampai 10 tahun. Baru ketika Nabi kita diperintahkan melakukan Isra wal Mi'raj, lakukan Isra perjalanan malam dari Mekah ke Madinah, dari Mekah menuju Baitul Maqdis, itu disebut dengan Isra. Wal Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah langsung kepada Rasul, tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Langsung Allah yang memerintahkannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala perintah salat yang 5 waktu itu. Dan satu-satunya syariat yang Allah perintahkan kepada Rasul
dengan mekanisme Nabi kita yang diperintahkan untuk naik ke Sidratul Muntaha adalah ibadah salat. Adapun semua ibadah-ibadah yang lain Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi posisi di bumi dan melalui malaikat Jibril, kecuali ibadah salat. Ini sebagai kaum muslimin menunjukkan betapa pentingnya amal ibadah salat itu. Yang barang siapa melakukannya dengan baik, memenuhi syarat rukunnya, dan dilakukan sesuai dengan waktu-waktunya, tanpa meremehkan perkara salat sedikit pun, maka Allah berikan jaminan untuk memasukkannya ke dalam al-jannah. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, beliau menyebutkan khamsus salawat katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 waktu salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Satu hari satu malam, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Faman jaa bihinna, barang siapa yang menunaikan salat 5 waktu itu, bihuquqihinna, memenuhi hak-hak salat itu, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Walam yastahfi bihaqqihinna, disebutkan dengan kalimat, dan dia tidak meremehkan ibadah salat, tetapi dia mementingkan ibadah salat tepat pada waktunya, di awal waktunya. Bagi laki-laki memenuhi panggilan azan berjamaah di masjid, maka Rasul mengatakan, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka bagi dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah memasukkannya ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin, ibadah salat ibadah yang paling besar. Satu hari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya langsung kepada Rasul, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling Allah cintai? Amalan apakah yang paling Allah cintai? Qala, Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Disebutkan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin, fi awali waqtiha, yakni salat di awal waktunya. Karena akan berbeda ketika seorang melakukan salat di awal waktu dan di akhir waktu. Nanti akan kami sampaikan beberapa riwayat tentang hal tersebut. Suma qultu suma ayyu, aku bertanya kemudian amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Qala Rasul jawab, birwalidain, berbakti kepada orang tua. Suma kemudian aku bertanya lagi, apalagi Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini menerangkan bahwa amalan salat yang dilakukan oleh seorang hamba tepat pada waktunya, itu amalan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya. Maka barang siapa yang melakukannya, dia dengan baik melakukannya tepat waktu, di awal waktu, memenuhi syarat rukunnya, tumakninah, maka Allah pun akan mencintai hamba tersebut karena dia melakukan amalan ibadah yang Allah cintai. Disebutkan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba berupaya untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan satu amalan yang lebih aku cintai
melebihi daripada hal-hal yang aku fardukan. Jadi amalan ibadah yang paling Allah cintai adalah amalan yang Allah wajibkan. Di antaranya adalah hal ini adalah ibadah sholat yang 5 waktu. Setelah dia melakukan hal-hal yang wajib-wajib, dia pun masih terus berupaya mendekatkan dirinya kepadaku. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta hibbahu. Dia setelah melakukan yang wajib-wajib, dia pun berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Ibadah dilakukan salat fardu, menyertai salat fardu adalah salat rawatib. Salat-salat sunnah rawatib. Dikatakan rawatib dikarenakan salat sunnah itu menyertai salat-salat yang wajib. Subuh adalah qabliyahnya 2 rakaat. Kemudian zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'dil isya 2 rakaat. Semuanya total 12 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Ithnani wa asharata, 12 rakaatan." Ada salat 12 rakaat, yakni salat-salat rawatib yang tadi kami sampaikan. Barang siapa yang menunaikan 12 rakaat tersebut dengan terus-menerus, "Wanallahu baitan lahu fil jannah." Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah yang mewah di surganya kelak. Setelah dia melakukan yang wajib-wajib, dia pun menaikkan yang sunnah-sunnah. Hatta hibbahu, sampai aku pun mencintai hamba tersebut. Maka mari kita kaum muslimin, masing-masing kita memperhatikan kewajiban-kewajiban kita. Dalam hal ini adalah salat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan disertai dengan sunnah-sunnah rawatibnya. Allah perintahkan kita menjaga keberlangsungannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hafidhu ala salawati wa salatil wusta." Jaga oleh kalian salat-salat yang 5 waktu dan salat yang pertengahan. Salat yang pertengahan adalah maknanya salatul asar. Kenapa disendirikan? Dikarenakan banyak orang yang melalaikannya dan tidak mementingkan salatul asar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibadah salat cerminan seorang muslim. Perbedaan manusia yang satu dengan manusia yang lain secara fisik lahiriah sama, kepala, tangan, pundak, perut, dada sama. Tidak ada yang membedakan secara kontras, secara nyata, melainkan ibadah salat. Nabi mengatakan, bainana wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara kita muslim dengan orang-orang yang non-muslim adalah salat. Misal kita duduk di pinggir jalan, beberapa orang mau tanya sama mereka, "Pak, muslim atau bukan?" Malu kita. Apalagi minta, "Pak, minta tolong KTP-nya, mau ngeliat." Ada apa mas? Ngeliat agamanya Islam atau bukan? Wah, itu ya lebih malu lagi. Tunggu saja nanti. Kalau dengar azan, berangkat ke masjid atau tidak. Tunggu saja nanti. Dia salat atau tidak. Ketika orang itu melakukan salat, pasti orang mengatakan muslim. Karena itu adalah syiar yang terbesar yang nampak pada diri seorang manusia. Muslim
ciri khasnya dan tandanya adalah sholat. Maka dia menjaga sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sebagai ciri khas sebagai seorang muslim. Dulu di zaman Nabi ada orang-orang munafikun, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, tetapi secara lahiriah mengaku sebagai sosok muslim dalam rangka menipu kaum mukminin, dalam rangka menipu para sahabat agar dianggap sebagai muslim, namun padahal hatinya kafir, benci kepada Islam. Mereka ini kaum muslimin rahimani orang jami'an berupaya untuk diakui atau dianggap sebagai muslim. Mereka sholat, Pak. Mereka sholat. Karena itu tanda sosok seorang muslim. Mereka sholat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka ini idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ini kaum muslimin, apabila mereka sholat penuh dengan kemalasan, mereka sholat dalam rangka untuk dilihat oleh manusia, dan mereka tidaklah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali sangat sedikit sekali. Mereka sholat padahal hati mereka kufur. Karena itu sholatnya malas-malas, tidak mementingkan, tidak menjaga, malas, yang penting nampak muslim, begitulah. Dan mereka kaum muslimin, sholat yang mereka lakukan ketika terlihat oleh manusia, zuhur, asar, maghrib. Adapun kalau subuh dan isya, mereka tidak sholat. Terasa berat. Nabi menyebutkan afqalus sholati 'alal munafiqin sholatus subhi wal 'atamah. Salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Kenapa? Bukan karena ngantuk, tapi karena pagi hari tidak nampak. Kan di zaman itu belum ada lampu. Malam hari isya juga tidak nampak. Jadi buat apa sholat ketika tidak nampak? Wong niatannya sholat untuk dilihat orang, agar supaya dianggap sebagai muslim. Karena memang sholat itu adalah ciri tanda seorang itu muslim. Karena itu ya kaum muslimin, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat dari kaum muslim perkaranya sangat berat. Sangat berat hukumannya. Kita akan sampaikan beberapa dalil tentang hal ini. Yang pertama ya kaum muslimin, Nabi memastikan binasa bagi mereka-mereka yang tidak sholat atau sholat tetapi penuh dengan kemalasan. Disebutkan dalam Al-Quran, di antara contoh ayatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawati hatta yalqawna ghayya." Akan datang satu saat nanti satu generasi manusia yang mereka menyepelekan ibadah salat, menyanyiakan ibadah salat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwatnya, sampai kami lemparkan mereka ke dalam ghayyan. Mereka ini kaum muslimin adalah orang-orang yang salat tetapi tidak menjaga keberlangsungannya. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Kalau pas lagi sempat sholat, kalau pas lagi tidak sempat, bahasa Jawanya ora kober, ora sholat.
Mereka ini kaum muslimin diancam dengan ghayyan, satu lembah yang dalam di dalam neraka jahanam. Ada lagi orang yang sholat tetapi di akhir waktunya. Sholat subuh sekarang ini pagi Pak adanya jam 4 kurang 5 menit kalau di kami. Dia tidak bangun-bangun Pak. Sholatnya selalu di akhir waktu. Kadang-kala bangunnya dia sudah tahu, dia sudah bangun, tapi karena memang malas, turu maning, tidur lagi. Akhirnya kebablasan sampai jam 6, setengah 6, matahari sudah naik, baru sholat. Zuhur demikian, asar pun demikian, banyak kerjaan yang belum selesai, ini, itu, ini. Kemudian sholatnya mendekati maghrib. 10 atau 5 menit bahkan sebelum adzan maghrib, dia ribut. Cari baju, wudu, rebutan kamar mandi, ya, pakai sarung, cepat-cepat sholat. Bukan sholat maghrib, sholat asar. Sebentar lagi adzan maghrib. Ada orang yang jenis seperti ini. Orang ini menyanyiakan ibadah sholat, menganggap remeh ibadah sholat, walaupun sholat tetap diancam dengan neraka wail. Allah berfirman, wailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Kalau orang yang sholat celaka, lebih baik tidak sholat berarti Pak. Hah? Lanjutkan ayatnya, jangan dipotong. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang celaka? Yang diancam dengan neraka wail? Mereka-mereka alladzina hum an salatihim sahun. Mereka-mereka yang lalai dari ibadah salat-salat mereka. Lalai. Sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, disebutkan nukilan ini dalam kitab Al-Kabair Al-Imam Al-Zahabi. Aku bertanya langsung kepada Rasul, apa makna sahun? Lalai. Apa makna sahun? Qala, Rasul menjawab, ay alladzina yuakhiruna salat an waqtiha, yaitu mereka-mereka yang salat yang mengakhirkan dari waktunya. Dua makna. Salatnya di ujung waktu akhir, selalu begitu, atau bahkan dia melakukan salat di luar waktunya. Kaum muslimin jami'an, Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair beliau menerangkan tentang wail. Apa makna wail dalam ayat ini? Wail bahasa kitanya adalah kebinasaan. Atau sebagian ulama menyebutkan wail itu adalah ismun min asma'in nar. Salah satu nama di antara nama-nama neraka. Ada jahannam, ada sa'ir, ada saqar, khutamah, ada wail. Disebutkan Imam Zahabi, dahsyatnya wail ini. Wail adalah lembah wadin fi jahannam ba'idun qa'ruha, lembah yang sangat terjal dan dalam di dalam neraka jahanam, yang panasnya kata beliau, lau sirat jibalul ardi lazabat, kalau seandainya gunung-gunung yang ada di bumi ini dimasukkan ke dalam wail, pasti akan sirna gunung itu menjadi debu karena teramat panas wail tersebut, sehingga gunung pun akan menjadi debu seketika ketika dimasukkan ke dalam wail. Maka bagaimana dengan tubuh manusia? Dia dilemparkan ke dalam wail akibat dia meremehkan ibadah sholat.
padahal dia masih sholat. Tetapi sholatnya tidak mencerminkan orang yang memperhatikan dan mementingkannya. Ada kalanya orang mengatakan sholat itu nomor 2, Mas. Ya tidak? Yang pertama apa? Syahadatain. Betul. Rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadatain, yang kedua sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi yang dimaukan oleh orang ini ketika dia mengatakan sholat itu nomor 2, yang nomor pertama pekerjaan. Nomor pertama yang didahulukan dagangannya. Sholat nanti gampang, akhir waktu. Kebiasaan banyak orang yang seperti itu. Maka marilah kita kaum muslimin tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Jaga sholat itu, jangan sampai kita melepaskannya. Wal'iyadzubillah. Hadirin kaum muslimin jami'an. Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan sholat itu adalah tiangnya agama. Rumah itu bangunan pasti ada tiang-tiangnya. Ada saka-sakanya kalau orang Jawa mengatakan. Pilar-pilarnya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka akan rusak dan hancur runtuh agamanya. Sebagaimana bangunan yang tanpa adanya tiang, sudut-sudutnya tidak ada cor-corannya, tidak ada betonnya, akan mudah runtuh. Nabi kita mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman taraka faqad hadamaddin. Barang siapa yang dia meninggalkan salat, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya, runtuh agamanya. Karena meninggalkan ibadah apa? Salat. Kebinasaan akan dirasakan oleh seorang ketika dia meninggalkan ibadah salat. Itu hal yang pasti. Sebagaimana orang yang melakukan ibadah salat dengan baik, maka dia mendapatkan jaminan kepastian, kebahagiaan, dan keselamatan. Kebahagiaan meraih surga dan keselamatan dari api neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamati as-salatu. Perkara pertama kali yang akan dihisab dari perbuatan seorang hamba kelak di akhirat adalah ibadah salat. Pertama kali dihisab, pertama kali diteliti, pertama kali dihitung, pertama kali yang dituntut ditanyakan kelak di akhirat dari perbuatan kita wahai manusia adalah ibadah salat. Nabi memberikan kepastian, idza saluhat, apabila salatnya baik, qad aflaha wa anjaha. Apabila seorang hamba tersebut salatnya baik, maka dipastikan dia akan bahagia. Wa anjaha, dan dipastikan dia akan selamat. Dipastikan bahagia karena mendapatkan al-jannah, dan dipastikan selamat karena terselamatkan dari siksa api neraka. Wa idza fasadat, Nabi melanjutkan hadisnya, ucapannya, dan apabila ketika amalan salatnya dihisab, amalan salatnya diteliti, amalan salatnya dikoreksi, ternyata salatnya jelek,
Wa idza fasadat, apabila salatnya jelek, maka Nabi memastikan qad khaba wa khasar, sungguh dia pasti binasa dan rugi. Kebinasaan pasti karena dia diancam dengan neraka karena dia menyepelekan ibadah salat. Dan dia rugi karena dia telah salat tetapi bukan mendapatkan pahala, melainkan dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena salatnya jelek. Salatnya jelek. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti apakah contohnya amalan ibadah salat yang jelek? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, orang yang rusak salatnya di antaranya adalah orang yang salatnya terlalu cepat, tidak tumakninah, tidak tenang dalam gerakan-gerakan salatnya. Dulu ada seorang pemuda yang hadis ini dikenal oleh para ulama dengan hadis al-musi'u salatahu. Seorang yang salatnya jelek. Dalam banyak kitab hadis ini disebutkan. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, duduk. Tiba-tiba datang seorang pemuda, menjabat tangannya Rasul, mengucapkan salam kepada Rasul. Faradda alaihi salam, Rasul pun menjawab salamnya. Orang itu pun maju ke depan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tepat di hadapan Rasul orang itu sholat. Dan Rasulullah melihat sholatnya pemuda tersebut. Selesai 2 rakaat, pemuda itu pun kembali menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan apa ya kaum muslimin? Perhatikan ucapan beliau. Irji' fa innaka lam tusall. Irji' fa salli fa innaka lam tusall. Kembali kamu ke tempatmu itu. Kamu sholat lagi. Kamu belum sholat. Pemuda ini bingung. Dia pun mengikuti perintah Rasulullah. Ke depan lagi. Dia pun sholat 2 rakaat. Fasalla kama sholla. Dia sholat seperti sholat yang pertama tadi. Datang lagi kepada Rasul, mengucapkan salam. Rasulullah menjawab salamnya dan mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusall. 2 kali. Kembali lagi ke sana. Kamu salat lagi. Kamu belum salat. Sampai 3 kali. Nabi tetap mengatakan begitu. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, salah seorang ulama di Saudi. Beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan, "Lau shalla alfa marrah lam yasih wal yuqbal." Kalau seandainya dia salat begitu 1000 kali, tidak sah, tidak diterima, dan dia masih dituntut untuk melakukan salat. Ada apa dengan orang ini, kaum muslimin? Kok salatnya tidak sah? Salatnya tidak diterima, bahkan masih dituntut melakukan salat. Jawabannya dalam hadis itu kalimat setelahnya, ya Rasulullah alim, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku salat. Saya tidak bisa salat kecuali semisal ini. Maka Rasul mengatakan,
Idza staqbaltal qiblat fakabbir. Apabila engkau telah menghadap ke arah kiblat, maka ucapkanlah Allah Akbar. Faqra ma tayassara min al-Qur'an. Baca olehmu yang mudah untuk kau baca. Al-Fatihah bersama surat. Tsummarka hatta tarkau raki'an atau sajidan. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu sampai kamu tenang dalam rukukmu. Lihat Nabi katakan kata-kata tsummarka, kemudian rukuklah kamu hatta tatma'inna, sampai kau tumakninah dalam rukukmu. Tsumma''dil, kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamid, hatta mu'tadilan, sampai kau berdiri lurus tenang di situ. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sampai kamu tenang dalam sujudmu. Tsumma fa'al dzalika fi kulli salatika, lakukan itu pada setiap salat-salatmu. Titik berat dalam hadis ini kaum muslimin, orang ini salatnya tanpa tumakninah. Salatnya tidak tenang, salatnya tergesa-gesa. Di negeri kita ini ada fenomena yang lucu, membuat kita tertawa, tapi ya itu dilakukan oleh banyak orang. Di beberapa tempat di negeri kita, kalau pas lagi salat tarawih, muncul berita yang viral. Salat tarawih cepat sekali, hanya berapa menit? 9 menit atau 12 menit. Salatnya tidak ada tumanina. Bacaannya al-Fatihah wal-dhalin, amin, Allahu akbar, dhalin, amin, dhalin, amin. Cepat sekali. Orang berkeringat, cari keringat itu bukan cari terang. Salat 23 rakaat hanya 9 menit, hanya 12 menit. Bagaimana salatnya itu? Kata mereka, kalau salatnya kelamaan malah nggak khusyuk, kata mereka. Salatnya cepat malah khusyuk. La haula wala quwwata illa billah. Khusyuk, apa makna khusyuk? Hudurul qalbi fi salat. Hadirnya hati dalam salat. Lisan membaca bacaan, telinga mendengarkan bacaannya, hatinya hadir menyertai bacaan tersebut. Itu namanya tumakninah. Itu namanya khusyuk. Saya ulangi, itu namanya khusyuk. Dan itu berkaitan erat dengan berapa persen pahala bagi salat kita adalah khusyuknya. Tetapi khusyuk bukan bagian dari rukun, bukan bagian dari wajib-wajib salat. Sehingga kalau ada orang selama dia salatnya tumakninah, walaupun pikirannya kemana-mana, sah salatnya. Walaupun nilainya ya sedikit, karena salatnya tidak khusyuk. Misal kita salat berjamaah, imam yang mikir rakaat, makmum ngikuti imam lah, yang penting tiba-tiba kok assalamualaikum, assalamualaikum, sudah selesai salatnya, melu-melu assalamualaikum, assalamualaikum. Berapa rakaat tadi? Lupa. Tetap sah karena tidak sebagai rukun. Tetapi kalau tidak tumakninah, sholatnya tidak sah. Bagaimana mungkin orang yang sholatnya cepat begitu khusyuk? Bacanya saja nggak jelas. Hadirin kaum muslimin, di antara contoh orang yang sholatnya jelek, Isya jam berapa sih? 7 pas, 5 menit lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara orang yang salatnya jelek adalah orang yang dia
gerakannya secepat burung gagak. Nabi mengatakan yanquru kama yanqurul ghurabu dam. Orang itu sholat dengan cepat seperti burung gagak mematok darah. Namanya burung kalau makan itu cepat. Dan ini disebut oleh Rasulullah adalah bentuk pencuri yang paling jelek. Aswa'u sarakati alladhi yasruqu fi salat. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Bukan lagi sholat kemudian nyopet, Pak. Bukan begitu maknanya. Maknanya adalah dia mencuri dalam sholat yang harusnya dia tumakninah, dia tenang, dia khusyuk, dia ambil, itu haknya Allah. Sebagaimana orang yang mencuri dalam sholat. Kaum muslimin wal jami'an, adapun pembahasan apa hukum orang yang meninggalkan sholat, maka di sana ada dua pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam, kafir. Sebagian ulama mengatakan tidak kafir, karena ada nas yang menyebutkan sayakhruju minan nar man fi qalbi dzartu min iman. Akan keluar dari api neraka seorang yang dalam hatinya terdapat keimanan walaupun satu biji debu. Disebutkan dengan lafaz lam ya'mal khairan qat. Orang-orang yang belum beramal kebaikan apapun, tetapi apapun itu pembahasannya, dosa ini sangat mengerikan karena meninggalkan rukun Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sisa waktu yang ada untuk wudu atau untuk berzikir, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dengan cepat, dengan ringkas, pentingnya ibadah salat, memberikan pengetahuan kepada kita dan menyadarkan kita untuk menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.